Halo, sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Madi Dupiandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana prospek kita, bagaimana cara kita menyikapi tahun 2023. Ya, jadi meskipun saya bilang tahun 2023, tapi konten dalam video ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi tahun 2023 minimal sampai Q1 2023. Ya, karena tahun 2023 itu kan kita berbicara panjang ya. Kita berbicara 1 tahun. Nah, jadi kalau terlalu panjang bicaranya, kemungkinan sudah tidak berlaku lagi ya analisa dan juga proyeksi ini. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sekarang dunia itu bergerak sangat cepat, sangat dinamis. Jadi kalau kita berbicaranya kepanjangan 2023 ya 1 tahun, bagaimana kalau tidak terjadi? Bagaimana kalau di tengah jalan sudah tidak berlaku lagi? Nah, oleh karena itu video kali ini akan membahas bagaimana kita menyikapi tahun 2023, sektor apa saja yang berpeluang bisa survive di tahun 2023 minimal sampai Q1 2023. Ya, jadi teman-teman silakan tonton terus video ini, jangan di skip-skip ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video yang saya buat. Dan sebelumnya silahkan share sebanyak video ini kepada teman, kerabat, dan saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, seperti yang sudah saya bilang di awal, jadi bagaimana kita menyikapi tahun 2023, minimal sampai Q1 2023. Jadi 2023 itu akan banyak sekali ada event ya, event yang katanya gelap. Nah, jadi Presiden sudah menyebutkan, jadi tidak hanya Presiden ya, ada beberapa menteri juga yang menyebutkan bahwa tahun 2023 itu akan gelap. Jadi potensi terjadi resesi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang resesi, ini diakibatkan akibat adanya gejolak yang ada di dunia. Jadi kita sebagai emerging country biasanya terkena dampaknya akibat adanya kejadian ekonomi yang global. Nah, jadi resesi ini disebabkan oleh yang pertama, yaitu adalah the Fed ya, rate the Fed. Jadi suku bunga di Amerika terus naik akibat dinaikkannya suku bunga oleh Bank Federal atau Bank Sentralnya Amerika, the Fed. Nah, jadi katanya menaikkan suku bunga di Amerika akibat inflasi yang melonjak tinggi di Amerika, ya tertinggi selama 80 tahun terakhir. Nah, akibatnya the Fed garang menaikkan suku bunga. Nah, ini berakibat juga ke Indonesia, berimbas. Ya, akhirnya Indonesia, Bank Sentral Indonesia (BI) menaikkan juga suku bunganya. Nah, apa yang terjadi jika suku bunga the Fed yaitu naik terlalu drastis, otomatis akan terjadi capital outflow, besar-besaran ke luar negeri. Ya, jadi karena suku bunga sana lebih tinggi, otomatis investor lebih tertarik berinvestasi di Amerika. Nah, ini juga hal inilah yang menyebabkan Bank Sentral salah satunya Bank BI menaikkan suku bunganya agar menjadi suku bunga di Indonesia menjadi menarik lagi ya, sehingga investor asing terutama tidak jadi menjual rupiah dan kembali ke Amerika. Jadi biar tetap uangnya ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan suku bunga the Fed ya dengan suku bunga Indonesia juga terlalu mepet ya. Jadi kalau misalkan suku bunga Amerika itu naik terus sementara suku bunga Indonesia tidak naik, ya otomatis kan semakin mepet. Nah, ini juga bisa menyebabkan capital outflow besar-besaran, meskipun saat ini memang suku bunga dari Amerika
itu tidak melebihi suku bunga di Indonesia. Tetapi jika terlalu mepet, ya orang lebih cenderung, investor akan lebih cenderung berinvestasinya di dolar, di Amerika. Nah, inilah menyebabkan akibatnya salah satunya Bank Sentral juga harus berhitung ulang kalau misalkan The Fed terus menaikkan suku bunganya. Nah, jadi selain itu juga, selain masalah suku bunga juga, ya, yang akibatnya salah satu akibatnya dari inflasi, dan juga faktor yang kedua yaitu adalah adanya peristiwa politik yang akan terjadi di Indonesia tahun 2023. Nah, jadi tahun 2024 kan pemilu. Jadi 2023 itu sudah akan dilaksanakan kampanye. Nah, jadi kampanye itu ya, biasanya yang terjadi adalah adanya gejolak dalam financial market, terutama pasar modal Indonesia. Nah, jadi mekanismenya ada ya, tapi saya belajar dari masa lalu, Kak, jika akan diadakan pemilu, terutama kampanye, karena kampanye itu kan membutuhkan dana ya. Nah, jadi kecenderungannya adalah dari pasar modal. Nah, biasanya jika ada kampanye ini, pasar modal akan lebih bergejolak, fluktuatif. Ya, nah ini salah satu faktor yang menyebabkan tahun 2023 yang akan menyebabkan salah satu dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai tahun 2023 yang akan kita cermati minimal sampai Q1 2023. Dan tentunya juga adalah tidak lain dan tidak bukan adalah karena perang Rusia-Ukraina. Nah, jadi perang Rusia-Ukraina yang akhirnya banyak terjadi embargo, dari Rusia banyak diembargo, yang akhirnya menyebabkan komoditi yang asalnya dari Rusia itu menjadi mahal dan pasokannya kan terputus. Otomatis harga komoditinya tersebut yang seharusnya lancar suplainya dari Rusia, karena diputus, karena diembargo, otomatis harganya berangkat naik. Nah, terutama harga minyak mentah dunia, kemudian harga batu bara, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan adanya efek domino sehingga menyebabkan terjadinya inflasi ya. Ujung-ujungnya ada inflasi. Karena minyak dunia itu akan berimbas pada hampir semua sektor ekonomi. Ya, semua sektor bisnis yang menggerakkan roda perekonomian. Nah, itu jadi ada 3 hal ya yang perlu dicermati yang akan menyebabkan tahun 2023 itu katanya agak suram ya, karena adanya 3 hal tadi. Nah, tetapi ya rekan-rekan sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2023. Kenapa? Karena di sini saya ada sortir kira-kira ada 4 sektor yang masih berpeluang untuk survive. Jadi maksudnya survive di sini adalah bukan berarti dia pertumbuhannya paling cepat atau dia tidak berimbas terhadap apa yang akan terjadi di tahun 2023. Bukan, tetapi dia berpeluang untuk tumbuh ya dalam dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam satu sektornya. Nah, tetapi karena hari ini saya akan membahas tentang sektornya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam sektor tadi itu akan dibahas di video selanjutnya. Hari ini saya akan bahas tentang sektornya apa dulu nih yang kira-kira bisa survive dan kemungkinan akan bertumbuh di tahun 2023 minimal sampai Q1 2023. Nah, apakah dia berarti tidak kebal ya oleh efek inflasi? Tidak. Dia tetap terkena tetapi masih berpeluang untuk tumbuh. Nah, jadi saya ada sortir 4 ya. Yang pertama adalah bank menengah. Nah, jadi kenapa bank menengah? Karena bank menengah ya atau buku 3 dan buku 2 ini, tapi saya lebih cenderungnya ke buku 3 ya. Karena kalau ke buku 3 dia tidak mungkin melawan buku 4, bank buku 4 dengan mengandalkan membuat kantor cabang di mana-mana atau dengan membangun mesin ATM di mana-mana. Nah, jadi dia melawannya dengan memanfaatkan peluang lain. Nah, peluang lain yang dimaksud di sini adalah tentunya digitalisasi. Nah, jadi bank digital. Ya, jadi kecenderungannya 2023 nanti itu akan mereka melawan atau mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang lesu ya. Itu dengan menjadikan
atau membangun sebuah ekosistem digital. Nah, jadi bank digital ini akan menjadi roda motor penggeraknya. Ya, karena kenapa? Karena saat ini juga orang memang sudah mulai terbiasa dengan yang namanya digitalisasi. Orang terbiasa menggunakan gadget. Nah, jadi tahun 2023 nanti memang push dari penggerak ekonomi itu tentunya dari segi lifestyle. Nah, jadi orang yang menengah ke atas itu cenderung tidak terkena dampak yang signifikan karena mereka sudah memiliki pengalaman dan mereka memiliki uang. Nah, jadi memang nanti kecenderungannya adalah lifestyle akan dipush. Jadi sektor-sektor yang tidak hanya yang secara kasarnya itu lebih ke keinginan, ya. Bisnis yang produknya itu ke produk dengan basis keinginan, nah itu yang akan dipush oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi nanti di tahun 2023 minimal sampai Q1 2023. Nah, tadi ada bank menengah ya. Yang pertama, bank menengah yang akan dipush melalui digitalisasi. Nah, mereka akan melawan bank-bank besar dengan jalur lain atau peluang lain yaitu digital, ya, bank digital. Kemudian yang kedua adalah properti berbasis mall. Nah, kenapa bukan properti biasa? Nah, karena properti itu pasti terkena dampak inflasi. Jadi otomatis inflasi menyebabkan suku bunga naik. Nah, suku bunga naik bagi pengembang atau kontraktor, ya pastinya kalau mereka meminjam uang atau minjam modal di bank untuk membangun sebuah properti, tentunya mereka akan bisa gagal bayar, ya, karena yang tadi suku bunganya selalu tinggi. Begitu pula dengan konsumennya mereka yang notabene menggunakan KPR misalkan, ya, atau menggunakan cicilan. Nah, ini akan terkena dampaknya. Nah, akibat menaiknya suku bunga, otomatis mereka juga akan kesulitan untuk membayar cicilan, ya, atau tunggakan atau ya cicilan tadi ya, cicilan dari properti mereka. Otomatis non performing loan juga pasti akan meningkat. Nah, jadi properti berbasis mall karena saat nanti 2023 akan dipush lewat lifestyle. Nah, tentunya pengembang atau kontraktor atau developer yang membangun properti atau membangun mall yang kemudian mall itu disewakan kan disewakan kepada UMKM, kemudian pada bisnis-bisnis yang baru bertumbuh. Nah, inilah yang akan menjadi atau yang akan survive di tahun 2023. Ya, karena orang akan cenderung untuk menghabiskan atau membelanjakan uangnya di mall. Karena juga sebelumnya ya, sebelum tahun 2023 dari awal 2021 ya di Indonesia atau Maret 2020 sampai 2021 kemarin kan itu sedang corona ya, wabah corona. Nah, wabah corona ini kan menyebabkan orang itu menjadi sumpek ya, menjadi jenuh dengan apa yang mereka jalani pada saat corona. Nah, tentunya setelah corona ini mereka sepertinya nanti akan acuh tak acuh dengan resesi, terutama yang kalangan menengah ke atas yang masih pegang duit. Nah, mereka memang simpan cash-nya untuk membeli properti, artinya ditahan dulu untuk beli propertinya karena harga properti kan kalau inflasi efek awal ya, mungkin 1 tahun pertama itu kan pasti harga properti meningkat, tetapi karena lesu daya beli ya, properti akhirnya tidak laku, mereka akan cenderung menunggu harga properti turun dulu baru mereka membeli properti. Nah, ini artinya mereka akan simpan cash atau pegang cash dulu. Nah, mereka menghabiskan uangnya atau menghabiskan atau spending money mereka ya di mall tadi ya, untuk gaya hidup, untuk sekedar refreshing dan lain sebagainya. Nah, faktor nomor 2 yaitu properti berbasis mall. Nah, kemudian yang ketiga, retail dan lifestyle. Nah, retail di sini bukan consumer goods ya. Jadi consumer goods pasti akan terkena dampak nanti dari inflasi, terutama ya kerasnya itu atau dampak dahsyatnya signifikan di tahun 2023 karena ada resesi tadi ya. Jadi consumer goods pasti akan kena karena daya beli pasti akan menurun ya, lesu. Nah, tetapi di sini adalah retail dan lifestyle. Artinya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, perusahaan yang produknya itu adalah
berbasis keinginan. Nah, di sini pasti dia akan mampu survive. Nah, jadi banyak ya perusahaan-perusahaan yang produknya itu yang harusnya kalau masyarakat biasa itu beli, mereka bisa beli di warung manapun, ya di tempat manapun. Tetapi mereka hanya dapatkan uh, kekuatan emosional, ya kekuatan emosional atau uh, rasa gengsinya keluar jika mereka beli barang yang harusnya bisa mereka dapatkan di toko biasa, mereka beli di tempat yang tadi yang cenderung lifestyle atau berbasis keinginan. Nah, jadi retail dan lifestyle ini, sektor retail dan lifestyle ini, mereka menggunakan sisi emosional. Nah, jadi menambahkan value emosional untuk menambahkan nilai jualnya. Kemudian yang keempat, nah ini adalah hospitality, ya sektor hospitality, yaitu mencakup tour, kemudian ada travel, tour and travel, dan juga hotel. Nah, karena ini ada sangkut pautnya juga ya dengan retail dan lifestyle atau dengan lifestyle ya. Jadi mereka itu cenderung sudah jenuh lah dengan COVID. Setelah COVID langsung dihadapkan dengan perang Rusia Ukraina. Akibat dari Rusia Ukraina adanya inflasi, The Fed menaikkan suku bunga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, akhirnya daya beli menurun, kemudian resesi. Nah, orang ini akan jenuh, terutama kalangan menengah ke atas dia akan jenuh. Ya mereka lebih ke cuek aja, ya karena mereka sendiri sebenarnya terkena dampak tetapi tidak terlalu terasa secara signifikan. Nah, misalkan saja mereka memang dari dulu menggunakan Pertamax ya, orang-orang yang menengah ke atas menggunakan Pertamax. Tapi apakah dengan Pertamax-nya naik, mereka menjual mobilnya? Ya tidak, mereka tetap bisa membeli Pertamax-nya. Jadi seperti teman-teman lihat, kemacetan masih ada di mana-mana. Ya, kecuali nanti mobil dijual di mana-mana, baru itu artinya mereka sudah kolaps. Tapi ini sangat kecil terjadi, terutama kalangan menengah ke atas. Nah, ini akan menjadi peluang bagi sektor tour and travel dan juga hotel, atau kita hospitality aja, untuk meraih peluang atau mendapatkan pundi-pundi dari kejenuhan mereka ini akibat habis dari COVID langsung lanjut ke resesi. Nah, jadi meskipun ya orang-orang menengah ke atas itu memang sudah punya uang dingin ya, sudah punya uang lebih yang mereka memang alokasikan untuk pergian ke luar negeri atau traveling atau pelesiran. Nah, ditambah dengan kondisi jenuh ini, ya pastinya mereka akan lebih gencar lagi di sana. Nah, ini prediksi dari saya. Ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Artinya segala sektor yang saya sebutkan tadi itu jika terjadi resesi ya. Jika memang benar terjadi resesi, kemungkinan 4 sektor ini akan berpeluang bertahan atau survive. Ya, tetapi ada kemungkinan. Nah, kalau tidak terjadi bagaimana? Nah, inilah makanya saya selalu sebutkan di awal video minimal sampai Q1 2023 karena dengan adanya kondisi dari corona ke resesi ini kita memang dipaksa untuk bermain singkat. Artinya kita memang dipaksa untuk menganalisa sesuatu secara singkat. Karena memang gampang sekali berubah. Ya, siapa yang sangka habis corona langsung ada invasi Rusia Ukraina? Kenapa Rusia dan Ukraina tidak memikirkan pemulihan COVID? Kenapa mereka memilih langsung perang? Nah, ini artinya memang ada sesuatu yang dinamis yang gampang sekali berubah di era sekarang ini. Nah, memang jadi kita memang dipaksa untuk singkat aja analisisnya, singkat aja bermainnya sampai Q1 2023. Dan sekali lagi, ini bukan merupakan sebuah ajakan, bukan sebuah ajakan untuk menjual dan membeli, bukan untuk menakut-nakuti, ya. Jadi memang murni analisa dan juga prediksi ya tentang bagaimana di tahun 2023 nanti minimal sampai Q1 2023. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan wawasan ke teman-teman sekalian. Silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru, info-info menarik seputar dunia investasi dan juga trading dalam pasar modal. Saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.